Halo kawan-kawan, selamat datang di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Edisi kali ini untuk Valentine, pick a card readingnya adalah temanya apakah saya sudah menemukan jodoh saya. Di depan kartu ini, di depannya kalian kawan-kawan ada 4 pile, ada 4 tumpukan kartu. Silakan dipilih decknya. Deck yang pertama, deck yang kedua, deck yang ketiga, deck yang keempat. Pertanyaannya adalah apakah saya sudah menemukan jodoh saya? Jika belum, kira-kira jodoh saya kapan akan muncul ya? Kapan akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang cocok buat kamu, yang bisa bikin kamu hubungannya nyaman? Oke, silakan dipilih dari 4 pile. Kalau kawan-kawan sudah memilih, kita langsung mulai dari pile yang pertama. Ya, ini yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Oke, disarankan untuk teman-teman tuh disarankan kawan-kawan memilih dengan intuisinya kawan-kawan ya, supaya bisa diberikan petunjuk kira-kira pesan mana yang cocok untuk kamu, yang resonate dengan kamu. Oke, nah kalau misalnya sudah, boleh buka mata. Kartu pile yang pertama yang menarik perhatian kamu itu yang mana? Oke, kalau bisa pilih hanya satu pile saja ya, kawan-kawan pilih deck ya, karena energinya saya takut membuat kawan-kawan energinya jadi bingung seperti itu. Tetapi dari semua pesan yang di dalam ini ya diambil positifnya saja, diambil pesan yang positif. Oke, kita langsung mulai saja dari kartu yang pertama. Kalau kawan-kawan suka dengan channel saya, jangan lupa like-nya, share, kemudian di subscribe ya kawan-kawan. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih untuk supportnya. Untuk kawan-kawan yang juga mendonasi di channel saya juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali atas supportnya kawan-kawan, yang membuat saya semakin bersemangat untuk tetap membuat video-video pick a card reading seperti ini, yang supaya dan tujuannya intensi saya untuk bisa membantu kawan-kawan. Oke, kita mulai aja langsung. Pertanyaannya apakah saya sudah menemukan jodoh saya? Untuk kawan-kawan yang memilih nomor pertama ya, apakah sudah menemukan jodohnya kamu? Untuk kawan-kawan yang memilih pile nomor 1, apakah sudah dipertemukan dengan pasangan yang tepat, dipertemukan dengan jodoh? Oke, di sini terlihat bahwa kamu memang yang memilih pile pertama itu benar-benar punya keinginan yang sangat kuat sekali ya untuk segera menikah, kepingin punya pacar, mungkin sudah cukup lama kamu jomblo ya. Oke, let's see. Oke, terus kemudian emosinya kamu cukup meriak-meriak ya. Oke, untuk dari teman-teman yang pilih kartu pertama ini masih terlihat bahwa saat ini kamu masih belum dipertemukan dengan orang yang tepat ya. Misalnya kamu saat ini punya pasangan, ya mungkin dia seseorang yang mungkin kamu ngejalanin hubungannya ini mungkin dengan emosi yang begitu banyak, karena ada kartu water keluar ya. Water itu menandakan emosi ya. Jadi hubungannya kamu saat ini, kalau misalnya kamu sudah punya pacar, mungkin ini adalah bukan pasangan kamu yang tepat untuk kedepannya, atau mungkin untuk seumur hidup mungkin masih belum tepat, karena pasangan yang kamu jalani saat ini begitu banyak membawa emosi yang meriak-meriak untuk kamu, bikin kamu mungkin setiap harinya kalau nggak galau, mungkin curiga sama dia, cemburu yang berlebih. Nah, hubungan-hubungan perasaan-perasaan seperti ini itu kamu terlibat di dalam hubungan yang tidak sehat, sehingga membuat kamu merasa kayaknya kamu cukup lelah juga, cukup setiap hari tuh terpikirannya kebawa emosi terus, ngepikirin dia, apakah dia selingkuh, terus kemudian terbawa kepikiran apakah dia nanti tergoda dengan orang yang lain, cowok lain, wanita yang lain, segala macam. Ini semua mempengaruhi emosinya kamu. Nah, di sini dikasih tahu sama kawan-kawan yang memilih pile nomor pertama, untuk saat ini kamu diminta untuk lebih banyak punya keyakinan pada dirinya kamu sendiri. Yang faith di sini bisa berarti bahwa kamu pertama harus lebih berbanyak percaya sama dirinya kamu sendiri. Terus kemudian harus kamu punya keyakinan bahwa kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang tepat. Ya.
kamu untuk kondisi saat ini benar-benar dibutuhkan sekali keyakinannya kamu, faith-nya kamu, rasa keyakinan kamu sama alam semesta, rasa keyakinan kamu sama yang maha kuasa untuk segera, untuk bisa dipertemukan dengan jodohnya kamu dengan segera. Seperti itu. Di sini terlihat banget bahwa kamu benar-benar berharap, punya keinginan yang kuat sekali ya untuk bisa dikasih jodoh yang tepat. Oke, ini untuk kawan-kawan yang pilih nomor pertama. Kita tanya ya kawan-kawannya, kalau misalnya saat ini masih belum dipertemukan dengan jodoh ya, kira-kira kapan sih bisa dipertemukannya ya? Maksudnya harus masih menunggu berapa lama? Seperti itu ya. Let's see. Kita lihat ya. Oh, rebirth. Oke. Di sini ada kata rebirth, ending something. Untuk kawan-kawan yang memilih kartu pertama ini, mungkin kamu punya pasangan ya. Oke. Sorry, kameranya tadi fokus terlalu dekat, terus kemudian dalam sesaat dia nggak bisa langsung menangkap situasi. Oke. Jadi untuk kawan-kawan, kita tadi pertanyaannya adalah kira-kira kapan akan dipertemukan dengan jodoh yang tepat, dengan orang yang tepat ya. Nah, di sini dikasih tahu adalah ending something. Untuk kawan-kawan yang memilih kartu pile pertama ini, mungkin kamu masih ada hubungan dengan seseorang. Kalau misalnya kamu tidak mengakhiri hubungan tersebut, kamu masih akan sulit untuk dipertemukan dengan seseorang yang tepat untuk kamu, yang maksudnya cocok sama kamu, yang kamu rasa dia adalah jodohnya kamu. Karena hubungannya kamu saat ini ya, hadir mungkin untuk memberikan sebuah pelajaran untuk kamu, mungkin bagaimana caranya kamu mengendalikan emosinya kamu, bagaimana cara mengendalikan rasa cemburunya kamu, bagaimana mengendalikan rasa tidak amannya kamu. Karena dari pembelajaran tersebut membuat kamu menghealing dirinya kamu sendiri, menyembuhkan dirinya kamu sendiri untuk pada saat untuk nantinya dipertemukan dengan orang yang tepat. Tetapi orang yang tepat itu masih belum bisa dipertemukan kalau kamu sama dia masih belum hubungannya masih belum diselesaikan. Untuk teman-teman yang pilih pile nomor pertama, mungkin kamu juga ada sedikit kepikiran pingin mengakhiri hubungan ini, hanya saja masih kepikiran sayang sama pasangan, masih nggak ikhlas, nggak rela kalau pasangan nggak sayang sama kamu. Dalam percintaan, kalau misalnya orang tersebut tidak mencintai kita nggak bisa merubah situasi tersebut, karena perasaan cinta tuh dari orang itu tersebut. Walaupun kita melakukan sesuatu yang banyak untuk dia, maksudnya mengorbankan banyak hal untuk dia, kalau dia nggak cinta, tetap dia nggak cinta. You just cannot do anything to change that. You cannot make someone love you if he is not or she is not love you. Ya, kita nggak bisa memaksa orang, nggak bisa meminta orang untuk mencintai kita kalau dia tidak punya perasaan seperti itu. Mungkin dia sama kita, mungkin karena kebaikannya kita ya sama dia ya, mungkin dia merasa kayak hutang budi sama kita, tapi itu bukan cinta. Hutang budi bukan cinta, itu hanya rasa kasihan aja, rasa balas budi aja, kayak begitu. Oke, jadi kawan-kawan, kalau misalnya ingin cepat-cepat dan segera dipertemukan dengan jodohnya kamu, dengan pasangannya kamu, yang pertama adalah you have to have a faith ya, banyak berdoa sama yang maha kuasa, terus punya keyakinan bahwa kamu akan diberikan jodoh yang tepat, jodoh yang baik. Terus kemudian kamu juga harus jelas dengan keinginannya kamu. Jangan memohon sesuatu, jangan berdoa sesuatu dengan hal yang kamu nggak jelas, yang kamu nggak paham, kamu nggak hanya karena terobsesi sesuatu. Contoh misalnya ya, kamu misalnya namanya manusia kalau lagi jatuh cinta pasti indah-indahnya aja. Kamu pada saat jatuh cinta yang terlihat dari orang tersebut tuh hanya yang baik-baiknya aja, yang kelihatannya yang cantik-cantiknya aja, yang keren-kerennya aja, yang bagus-bagusnya aja. Nah, yang jelek-jeleknya itu nanti pada saat kamu udah jadian sama dia, baru kelihatan sifat aslinya. Nah, pada saat tersebut kamu akan kecewa kalau kamu memohon sama Tuhan minta dipertemukan dengan orang yang spesifik. Contoh misalnya ya, misalnya saya kagum sama artis, misalnya Ariel ya. Saya bilang, oh Ariel keren, ganteng, pinter nyanyi, I love him, I like him. Saya berdoa sama Tuhan, semoga si Ariel jadi jodoh saya. Yang memilih jodoh itu kita, yang merestui itu Tuhan. Nah, kalau kita keras kepala dengan meminta, oh saya maunya sama dia, padahal Tuhan sudah menyiapkan seseorang yang lebih tepat untuk kamu, yang lebih mengerti kamu, yang lebih bisa menerima kamu apa adanya, tapi kita ngotot maunya sama si Ariel. Nah, Tuhan memberikan itu karena merestui kan permohonan kita, memberikan apa yang kita minta. Lalu pada saat kita sudah bersama, kita bilang, Tuhan, kenapa dia selalu menyakiti saya?
Kenapa saya selalu disakitin sama dia, segala macam ya. Karena apa? Karena memang bukan seseorang yang cocok untuk kamu, tetapi kita memintanya seperti itu. Jadi kawan-kawan coba bisa berubah cara doanya kita dengan cara mungkin kita bilang, Tuhan saya mau cowoknya yang mungkin tingginya 180 cm. Saya ingin pria yang mungkin gajinya sekian. Saya ingin pria yang setiap hari nganter jemput saya pulang pergi kerja. Saya ingin pria yang selalu ngalah sama saya. Pokoknya setiap berdebat sama saya dia kalah duluan, terus minta maaf duluan. Mungkin terdengar sedikit egois, tetapi setidak-tidaknya kamu tahu apa yang kamu inginkan. Kamu tahu kriteria apa yang kamu inginkan dari pasangannya kamu. Untuk teman-teman yang masih jomblo, mungkin boleh dicek salah satu videonya saya tentang bagaimana cara menarik berdoa, maksudnya ya, berdoa untuk supaya menarik atau dipertemukan dengan jodoh secepatnya dengan menggunakan energi empat energi alam yang ada di dunia. Ya, boleh dicek di videonya, nanti saya coba taruh di sini ya. Silakan diklik, dicek di sana. Dan untuk teman-teman, kalau mungkin saat ini kamu masih punya hubungan dengan pasangannya kamu dan kamu ngerasa nggak happy dengan hubungannya tersebut, mungkin sudah saatnya kamu diberikan tanda dengan menonton video ini untuk ending this relationship, untuk memutuskan hubungan ini. Seperti itu. Oke, ini teman-teman pesannya untuk yang nomor pertama. Kamu bisa dipertemukan segera dengan pasangan kamu yang tepat, dengan jodoh yang tepat. Banyak keyakinan lagi, berdoa lagi kepada Tuhan, dan kemudian apa yang mesti diselesaikan ya diselesaikan, ending something kayak gitu. Oke, ini semoga pesannya bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih untuk kawan-kawan yang memilih nomor pertama. Kita lanjut untuk teman-teman yang milih dari deck kedua ya. Kita lihat situasinya kamu, terus kemudian kita lihat apakah kamu sudah dipertemukan dengan jodohnya kamu. Kita lihat ya. Kita shuffle dulu kartunya. Let's see. Apakah kamu sudah dipertemukan dengan orang yang tepat, dipertemukan dengan jodoh yang tepat. Ini untuk edisi Valentine ya. Tapi readingan ini timeless ya, yang artinya tidak ada batas waktu. Kapanpun teman-teman butuh untuk diberikan guidance, diberikan pesan, boleh silahkan klik kembali ke video ini, dicek. Oke, one more shuffling and we're done. Oke, the question is ya, apakah saya sudah dipertemukan dengan jodoh yang tepat ya, dengan orang yang tepat? Apakah saya sudah dipertemukan dengan jodoh saya? Oke. Wow, oke. Untuk kawan-kawan di sini terlihat bahwa kamu adalah seseorang yang banyak yang naksir ya, banyak yang suka sama kamu, banyak yang kagum sama kamu, yang membuat kamu cukup kewalahan, nggak tahu mesti memilih yang mana, nggak tahu mesti bagaimana gitu loh. Nah, dan kemudian di sampingnya kamu itu, orang-orang yang mengejar kamu itu kebanyakan rata-rata semuanya adalah seseorang yang cukup potensi ya, yang memang sesuai dengan kriteria dan harapannya kamu ya, yang kamu inginkan. Dan di salah satu lingkungan, di salah satu community yang ngejar kamu itu, pengagumnya kamu itu, ada salah satu yang adalah pasangan kamu yang cocok, jodohnya kamu. Ya, ibaratnya kamu sudah dipertemukan, hanya saja saya lihat di sini kamu masih belum jadian, masih belum ada romantisnya, hubungan romantis sama dia. Jadi kamu sudah kenal sama orang ini, sama pasangan ini, hanya saja kamu masih belum jadian gitu, belum ada atraktif secara romantis, dianya atau kamunya
bisa jadi kamunya yang belum ngelihat ke dianya, atau dia yang sudah naksir kamu tapi kamu masih belum serak sama dianya, tapi kamu sudah dipertemukan dan orang ini adalah seseorang yang cocok untuk kamu. Dan kemudian di samping kanan kirinya kamu banyak juga ya pasangan-pasangan yang naksir kamu, yang ngobrol kamu gitu, yang ibaratnya kayak lalat gitu loh, pengganggu yang SMS-nya terlalu intens, ngajakin kamu keluar jalan tuh yang intens. Nah justru orang yang cocok ini malahan nggak ada gerakan sama sekali, nggak ada kasih kamu tanda-tanda apa-apa, makanya kamu masih belum menyadari bahwa dia adalah pasangannya kamu, jodohnya kamu yang tepat. Dan orang ini adalah seseorang yang punya kemampuan ya, yang punya karir yang baik, punya keuangan yang cukup mantap, terus kemudian seseorang yang punya potensi yang bisa bikin hidupnya kamu tuh tenang dan happy ya. Misalnya kalau dia wanita, dia seseorang wanita, mungkin wanita karir, wanita yang punya pekerjaannya dia sendiri, terus kemudian seseorang wanita yang walaupun mungkin gak terlalu lemah lembut ya, tetapi dia seseorang wanita yang bersedia, maksudnya tunduk untuk, misalnya kalau kamu kasih tahu baik-baik, dia bisa gitu dikasih tahu gitu, enggak auban kalau orang bilang ya, enggak ngelawan, enggak memaksakan kehendaknya dia sendiri. Dia adalah tipe orang seperti itu. Dan kalau misalnya pria, pasangannya itu pria, kamu orang ini dia mempunyai power ya, punya keuangan yang stabil, terus punya mungkin jabatan pekerjaannya oke, atau mungkin punya perusahaan sendiri, who knows ya, kita nggak tahu. Yang di sini yang terlihat adalah King of Pentacles yang punya kestabilan dalam keuangannya dia ya. Terus kemudian seseorang yang cukup tenang, yang cukup wibawa, yang cukup diterima oleh masyarakat, yang cukup dikagumi oleh orang-orang. Coba kamu mungkin cek di sana, di lingkungannya kamu, di sekitarnya kamu, apakah ada orang-orang seperti ini. Itu mungkin salah satu jodohnya kamu. Nah, tetapi karena di sini ada kartu Nine of Swords ya, membuat saya merasa bahwa kamu cukup kewalahan, cukup stres, cukup merasa terganggu dengan pengagum-pengagumnya kamu, penggemar-penggemarnya kamu. Seperti itu ya, kayak dia nih lagi stres nih, dan kemudian burungnya bilang hey you. Ya, di sini terus ada lalat-lalatnya, ada segala macam yang mengganggu kamu, yang bikin kamu cukup stres dan cukup terganggu. Seperti itu. Oke, jadi kalau pertanyaannya apakah kamu sudah dipertemukan dengan jodohnya kamu? Sudah dipertemukan, hanya saja belum jadian karena masih banyak lalat-lalat yang mengganggu, masih banyak yang iseng-iseng aja, yang hanya niatnya mungkin main-main sama kamu aja, seperti nggak serius sama kamu, kayak gitu. Nah kemudian apakah bisa jadian atau tidak? Kalau misalnya kamu berusaha untuk membuka dirinya kamu, maksudnya menjauhi yang lalat-lalat tersebut, terus kemudian mulai melihat pada potensi orang yang seperti kartu ini, the King of Pentacles, mungkin dia seseorang yang tepat untuk kamu dan kamu menyadarinya, dia keberadaan dia di samping kamu bisa mulai menjalin hubungan sama dia, mulai membuka hati sama dia, fokusnya lebih kepada dia, seperti itu. Oke, selamat untuk teman-teman yang pilih kartu kedua. Nah ini nanti kamu atasin, ini untuk teman-teman yang pesannya pilih nomor pile deck kedua. Nah kita lanjut untuk teman-teman yang pilih deck ketiga dari my personal deck juga, bikinannya saya personal. Kita shuffling dulu, terus kemudian kita ajukan pertanyaan, apakah saya sudah dipertemukan dengan orang yang tepat. Sebentar ya kawan-kawan, kita shuffling dulu. Oke. One more shuffle dan kita sudahan. One more shuffle and we done. Oke. Kita tanya, apakah sudah dipertemukan dengan orang yang tepat, dengan jodohnya kamu? Oke. Oke. Di sini ada kartu bingung. Oke.
Oke. Di sini ada kartu bingung, ada kartu personality, ada kartu cemburu, ada kartu janji kebohongan dan ketergantungan, membuat saya berpikir bahwa saat ini kawan-kawan ya sudah punya pasangan. Kamu sudah punya pasangan, hanya saja kamu dipertemukan dengan orang lain dan pasangannya kamu ini nggak segampang itu bisa kamu bilang di cut ya. Dan kemudian kamu dipertemukan dengan orang lain yang membuat kamu tuh merasa lebih nyaman, yang membuat kamu merasa lebih happy, sehingga kamu merasa bingung apakah kamu harus melepaskan pasangannya kamu untuk bersama dengan orang ini, ataukah kamu tetap bersama dengan pasangan kamu, memutuskan orang ini, orang yang baru yang kamu kenal ini, yang bikin kamu merasa happy. Itu yang membuat kamu bingung. Terus kemudian kamu terhadap orang baru tersebut yang kamu temui ini, ya kamu ngerasa bahwa dia adalah pasangannya kamu, bahwa dia adalah jodohnya kamu yang sebenar-benarnya, yang lebih pas dan cocok untuk kamu, membuat kamu lebih banyak keposesifnya kepada dia gitu loh. Sedangkan saya nggak tahu secara untuk kawan-kawan ini, mungkin ada beberapa dari kawan-kawan ini tidak berbicara jujur sama pasangannya kamu, ya pasangannya kamu baik yang baru kamu temui ini atau memang sudah pasangannya kamu. Jadi di sini ada kebohongan. Jadi kamu sudah menjalani hubungan ini dengan dua orang, ibaratnya kamu nginjak dua perahu sekaligus, dan kedua belah pihak pun kamu bohongin gitu. Ibaratnya kamu di sini bilang begini, kamu di sini bilang begini, ya. Terus kemudian kamu begitu bikin banyak janji-janji sama dua pihak tersebut gitu, karena kamu bingung, kamu ngerasa dua-duanya tuh baik, ngerasa dua-duanya itu secara bisa bikin nyaman dirinya kamu, kayak gitu. Porsi percintaannya kamu, porsi rasa sayangnya kamu kepada dua orang tersebut hampir sama, hampir mirip-mirip, yang membuat kamu tuh takut kehilangan kedua-keduanya, seperti ini. Nah, untuk hal seperti ini kamu juga ada ketergantungan juga sama pasangan ya, kamu juga ketergantungan kepada kedua-duanya. Terus kemudian kamu juga banyak bikin, ya mungkin karena kamu nggak enak kali ya, kasih tahu pasangan yang ini kalau kamu sudah punya pacar, terus kasih tahu yang ini kalau ya seperti itu gitu. Kamu injak di dua perahu, ya cukup berbahaya juga untuk kawan-kawan. Terus kemudian apakah kamu sudah dipertemukan dengan jodohnya kamu? Sebenarnya keduanya ini ada hubungan ikatan sama kamu, ya, yang membuat kamu harus membuat keputusan. Tanya sama pribadinya kamu sendiri, personalitinya kamu, kira-kira yang kamu lebih struck itu yang mana? Walaupun memang kedua-duanya mungkin hampir sama, bikin kamu suka, kamu nggak bisa berdiri di dua perahu, kayak gitu. Karena nggak mungkin ada orang yang bersedia untuk rela dengan ikhlas diduakan, ya, kecuali masih dalam masa cinta banget sama kamu, tapi pada saatnya, ada momen tertentunya dia akan berhenti dan mulai menyadari bahwa hubungan dengan kamu ini yang diduakan ini tuh nggak ada hasilnya, membuang waktu saja, seperti itu. Tapi hubungan yang melibatkan tiga pribadi, melibatkan tiga orang itu nggak akan lama, ya, karena banyak sekali perasaan yang terlibat di sini gitu, banyak sekali energi yang terlibat di sini. Kamu juga lelah kan, bohong-bohong terus, bikin janji-janji terus, dan nggak bisa selesai-selesai gitu loh. Kamu sulit untuk bikin keputusan, entah kamu mau yang pilih A atau pilih yang B. Tapi ini semua dikembalikan kepada kamu. Seperti yang saya share di depan tadi, jodohnya kita yang memilih, Tuhan yang merestui. Jadi kamu mau jodoh yang seperti apa, kamu pilih sendiri dari personalitinya mereka masing-masing. Lalu kamu kemudian apabila kamu ngerasa lebih memutuskan hidup dengan yang A, ya kamu putuskan yang si B. Kalau lebih milih yang si B, ya putuskanlah si A, supaya si A juga punya kesempatan untuk mendapatkan pasangannya yang sesungguhnya, yang jodohnya yang baik juga, yang bisa mencintai dia satu-satunya, nggak usah diduakan, seperti itu. Oke, ini untuk teman-teman. Jadi kamu ini sebenarnya sudah ketemu pasangan dan jodohnya kamu, hanya tinggal kamu menentukan kamu sebenarnya mau memutuskan sama yang mana, mau yang mana, seperti itu. Oke,
ini mungkin terdengar sedikit egois, but this is life. Ini hidup ya. Semoga dapat pesannya kawan-kawan. Ambil yang positifnya aja. Kita lanjut ke kawan-kawan yang pilih pile nomor 3 ya. Let's see, kita lihat apakah kamu sudah dipertemukan dengan orang yang tepat. Oh, apakah sudah dipertemukan dengan orang yang tepat. Kita tanya ya, apakah sudah dipertemukan dengan seseorang yang tepat. There's Eight of Pentacles. Apakah kamu sudah bertemu dengan orang yang tepat? Oke, dilihat di sini bahwa kamu ini lebih konsentrasi sama pekerjaannya kamu ya. Kamu lebih fokus sama dirinya kamu sendiri. Kasilau. So, oke. Di sini kamu lebih fokus pada pekerjaannya kamu lagi nggak memusingkan soal pacaran, soal pasangan, kamu klik ke sini hanya iseng-iseng aja, cuma mau tahu kira-kira jodoh saya kapan keluar. Tetapi saat ini energinya kamu tuh lebih fokus pada pekerjaannya kamu, pada karirnya kamu, ambisinya kamu. Terus kemudian kamu seseorang yang cukup senang, lebih senang kebebasan gitu. Malahan kalau dikasih pasangan kamu ngerasa kayaknya kamu terikat dengan gerak-geriknya kamu, kayak mesti mau kemana-mana mesti ngomong dulu sama pasangan apa segala macam. Ini membuat kamu merasa kayaknya kerepotan. Dan di sini ada lucunya ya, Knight of Swords sama Sagittarius. Knight of Swords sama Sagittarius itu energinya hampir mirip, hampir sama ya. Mereka adalah seseorang yang cepat, terus kemudian mereka adalah cepat dalam bertindak, dan mereka juga adalah seseorang yang cukup suka dengan kebebasan. Mereka nggak suka diatur. Sagittarius juga tipe seseorang yang nggak suka diatur, nggak suka diintilin, nggak suka diikutin. Apa yang dia lakukan itu dia sudah pikirkan dengan baik-baik. Dan kalau misalnya kamu punya pasangan yang zodiaknya Sagittarius, atau kamu punya pasangan seseorang yang lebih suka kesendirian atau kebebasan, kamu kasih dia kepercayaan yang seluas-luasnya, sebebas-bebasnya untuk dia berkreasi ya. Sagittarius itu seperti itu ya. Tapi kita nggak bahas zodiak Sagittarius di sini. Kita bahas jodohnya kamu. Apakah kamu sudah dipertemukan dengan orang yang tepat apa belum? Saat ini kamu lebih konsentrasi dengan pekerjaannya kamu, sehingga kamu banyak sekali kehilangan kesempatannya kamu untuk mungkin menikah, atau punya pasangan yang tepat seperti itu. Sehingga ya itu dia, banyak sekali kamu kehilangan kesempatan untuk dipertemukan dengan seseorang yang tepat. Oke. Mungkin orang yang tepatnya sudah ada di hadapannya kamu, cuman karena kamu konsentrasi dengan pekerjaannya kamu, jadinya kamu nggak menyadari kehadirannya dia, lalu kemudian dia ngelewat, momennya itu lewat. Oke. Nah, kita tanya ya, kira-kira kapan ya, apakah masih ada atau kapan dipertemukan lagi dengan orang yang tepat tersebut? Apakah dia akan kembali? Let's see ya, apakah atau kapan akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Oke, di sini ada zodiak Virgo, karena ini adalah new card ya, saya harus cek. Virgo bisa menandakan, bisa diartikan dengan antara bulan 8, bulan 9 ya, bulan Agustus, bulan September, atau mungkin pasangan kamu adalah seorang yang berzodiak Virgo. Let's see the books first. Oke, kita lihat bukunya dulu. Virgo.
pakai consciousness ya. Virgo mengartikan consciousness. Jadi kamu bisa dipertemukan dengan pasangannya kamu kalau misalnya kamu mulai menyadari bahwa apa yang kamu lakukan ini terlalu sibuk dengan dirinya kamu sendiri. Jadi kamu diminta untuk mulai bersosialisasi, kenali, masuk ke dalam masyarakat, terus kemudian mulai mengenali, buka dirinya kamu. Jangan hanya sibuk dengan pekerjaan, terus kemudian hanya ingin bebas, dan kemudian terkadang kalau geraknya kita terlalu cepat, orang lain nggak bisa mengikuti. Kalau misalnya saat ini kamu sudah punya pasangannya kamu saat ini belum tepat, bukan jodohnya kamu ngerasa dia belum pasangan kamu yang tepat karena dia nggak bisa ngikutin geraknya kamu. Bukan geraknya dia yang nggak bisa ngikutin kamu, tetapi terkadang kita mesti berpikir apakah geraknya kita yang terlalu cepat, kitanya yang terlalu larinya terlalu fast, dia akhirnya nggak bisa diikutin orang yang ngikutin kamu akhirnya jadi capek. Seperti itu. Oke, nah kapan akan dipertemukannya adalah kalau saat kamu mulai menyadari, mulai membuka dirinya kamu, consciousness-nya kamu, mulai menyadari, aware sama lingkungannya kamu, mulai masuk ke dunia pertemanannya kamu, komunitasnya kamu ya. Virgo juga bisa menandakan arti mungkin antara bulan 8, bulan 9. Mungkin kawan-kawan yang menonton video ini karena ini timeless ya, bisa ditangkap dengan antara Agustus atau September, atau mungkin seseorang yang berzodiak Virgo kamu sudah menemukan orang tersebut. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu belum bertemu dengan orang seperti itu, mungkin antara bulan 8 atau bulan 9. Atau kalau belum ketemu bulan 8, bulan 9, mungkin kamu harus lebih buka diri lagi, consciousness lagi, lebih sadarin lagi dengan situasi dan kondisinya kamu. Mulai menyadari bahwa geraknya kamu terlalu cepat, orang lain gak bisa mengikuti. Seperti itu. Oke, ini teman-teman untuk yang pilih file nomor 4 ini, semoga ada pesan yang positif yang bisa kawan-kawan ambil. Kalau teman-teman merasa channel saya bermanfaat, jangan lupa di like, di share, kemudian di subscribe. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Kalau misalkan kawan merasa terpanggil untuk melakukan donasi untuk channel saya ini, supaya saya tetap berkreasi dan membuat video-video pick a card reading untuk kawan-kawan. Mungkin kalau misalnya ada mau pingin donasi, silahkan, saya ada taruh keterangan di description box di bawah bagaimana cara untuk mendonasi. Kalau misalnya kawan-kawan menonton video-videonya saya, jangan lupa tinggalkan komen-komen ya. Mungkin ada ide-ide pick a card reading atau bagaimana, silahkan leave a comment, kasih tahu saya. Mungkin ada beberapa sesuatu hal yang mesti dirubah atau diperbaiki dalam videonya saya. Saya senang sekali baca-baca komentarnya kawan-kawan, dan kalau saya ada waktu pasti saya akan balas. Ya segitu aja kawan-kawan, terima kasih sudah simak, terima kasih atas waktunya. I'm sending you so much love. Namaste.